Eh, sudah tampil ya, Bu ya? Sudah. Sudah, Oh Pak. iya, siap. Sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Gita dan Bu Maya ya, atas kesempatannya. Sebelumnya ini juga di waktu yang cukup kritis ya karena jam siang gitu. Ini juga sedih, apa namanya, bisa sambil belajar bareng ya, terkait dengan topik kita pada siang hari ini. Mungkin sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Cesario Boyo Mangkara. Saat ini saya bekerja di perusahaan swasta juga, dan mungkin terkait dengan topik pada siang hari ini juga saya sempat support juga untuk menjadi konsultan dalam penelitian ini gitu ya, terkait dengan food loss dan food waste dalam pemenuhan gizi di program makan bergizi gratis. Jadi proyek ini diselenggarakan dari BGN ya, Badan Gizi Nasional, bekerja sama juga pada waktu itu dengan Bappenas dan Badan Pangan Nasional gitu ya. Ya, mungkin saya izin lanjut ya, untuk menyingkat waktu. Jadi sebenarnya terkait dengan masalah sampah ini kan bukan hal yang pertama ya gitu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi eh, tapi ternyata memang kita bisa tahu bahwa MBG ini juga eh, punya dampak lingkungan secara langsung gitu ya. Jadi yang ternyata cukup signifikan ya, meskipun dibandingkan dengan potensi atau eh, sampah yang dihasilkan dari kegiatan kita di baik mungkin tidak hanya di rumah tangga gitu ya. Itu tapi MBG ini juga punya dampak signifikan gitu ya, yang akan kita ulas gitu ya dalam mungkin 20 menit ke depan. Jadi berdasarkan apa namanya, hasil dari secara umum ya, yang kita lihat dari estimasi sampah yang dihasilkan dari program MBG ini ya, dari BGN, dengan target penerima manfaat yang direncanakan di 82,9 juta jiwa ini, itu berpotensi gitu ya menghasilkan food loss dan food waste gitu ya. Jadi nanti kita akan mungkin secara singkat, kalau saya akan ceritakan food loss dan food waste ini. Mungkin kalau untuk food loss itu akan lebih banyak dihasilkan dari kegiatan penyiapan bahan gitu ya. Jadi sebelum diproses masak gitu ya, mungkin dengan apa namanya, eh ini ya, apa, kayak mungkin dari pasar ataupun pemasok bahan pangan yang akan diolah nanti ya di dapur. Nah, kemudian sisa pangan akan lebih banyak dihasilkan setelah proses apa namanya, masak di dapur, dan juga setelah dikonsumsi di apa namanya, di sekolah gitu ya. Kemudian dengan estimasi eh, apa namanya, kita juga sajikan dalam tonase sampah yang dihasilkan setiap tahun ini. Itu bisa bisa setara dengan 780.000 mobil ya, atau emisinya dalam setahun, atau setara dengan 2 PLTU 600 megawatt. Secara nasional, apa, sampah food loss dan food waste dari MBG ini berkontribusi sebesar 0,12% dari total GRK nasional. Ya, dalam
kajian yang dilakukan pada tahun lalu ini. Jadi yang memang kalau kita perhatikan bahwa program yang direncanakan Bapak Presiden kita itu belum istilahnya dalam konteks pengolahan sampah ini belum dilakukan apa namanya ya terkait dengan tata kelola ataupun juga mungkin dampak-dampak lingkungan yang sangat spesifik gitu ya. Kan perhitungan food waste yang dihasilkan gitu ya dari siswa, kemudian dampak yang lainnya gitu ya selain sampah makanan ada sampah limbah plastik, ataupun kardus dan seterusnya gitu ya. Dan dari tujuan riset ini juga diharapkan nantinya yang sudah berjalan pada tahun lalu itu jadi yang pertama terkait dengan bagaimana program ini bisa memetakan stakeholder yang sangat dengan sampahnya dengan dinas lingkungan Mohon hidup. maaf, Pak Bayu boleh menyela sebentar. Suaranya kadang agak putus-putus. Hmm, sinyal apa ya? Tapi ini udah oke Bu ya. Oke. Oh ya, itu saya coba off dulu kali ya kamera. Ya, jadi yang tadi saya lanjut ke tujuan. Jadi selain mungkin dalam konteks permasalahan sampah dari bentar ya. Jadi nanti dalam studinya itu kita juga memberikan rekomendasi terkait dengan alternatif pengolahan sampah dari sampah yang dihasilkan dari program MBG ini dan juga edukasi yang bisa dilakukan kepada eh, penerima manfaat atau di sekolah gitu ya. Ya, secara umum jadi suara saya masih oke ya. Jadi ke yang yang sudah dilakukan Agak oleh geriting-geriting sedikit, tapi tidak apa-apa. oh iya iya ya. Jadi kegiatan ini terdiri dari dua ya Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama terkait dengan penelitian eh, dari kondisi existing program ini gitu ya, implementasi penyiapan eh, menu gitu ya, sampai kayaknya sinyal ya Bu ya. Terus. Untuk yang terkait dengan penelitian, jadi pertama yang kita lakukan yaitu identifikasi terkait dengan pelatihan dan ya silabus gitu ya. Ini termasuk dengan eh, modul yang kita kembangkan menjadi rekomendasi juga kepada BGN untuk dilakukan kepada SPPG gitu ya. Kemudian yang kedua itu rekomendasi apa namanya prosedur dan pemilahan ya prosedur pemilahan dan pengolahan di SPPG ataupun inisiatif yang bisa dilakukan di sekolah. Kemudian selanjutnya ada strategi dan media komunikasi. Jadi kita juga mendukung terkait dengan apa materi edukasi campaign kepada siswa pada khususnya ya. Kemudian juga yang terakhir juga kami setelah data sampling kita lakukan di apa namanya di sekolah ataupun di dapur gitu ya. Lalu kita juga memberikan
rekomendasi perhitungan emisi GRK dan juga simulasi pemodelan gitu ya. Terkait dengan pemodelan skenario dan strategi penurunan emisi GRK dan dari aktivitas MBG. Ya, kalau untuk di studi ini kita menggunakan metode eh, mix method ya terkait dengan kajian. Jadi kita secara kualitatif gitu melakukan review kebijakan yang sudah berjalan, kemudian juga melakukan analisis root cause, kemudian dilanjutkan dengan pemodelan sistem dynamic ya. Kemudian untuk secara kuantitatif kita juga melakukan sampling di eh, 3 kota yang kita lakukan. Kemudian juga sampai kita melakukan perhitungan emisi GRK dan dilanjutkan dengan pemodelan, gitu. Lalu hasil yang kita dapatkan dari hasil observasi di lapangan yaitu ada 6 hal ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu yang juga cukup penting gitu ya, yaitu terkait dengan kesadaran eh, food loss dan food waste ini juga masih sangat rendah gitu ya. Belum adanya pelaporan dan juga upaya pemanfaatan dari food loss dan food waste ini yang baik yang ada dihasilkan di dapur SPPG ataupun sudah diterima oleh penerima manfaat gitu ya di sekolah. Kemudian terkait juga dengan bahan baku ini juga penting ya karena eh, mungkin kualitas dari apa namanya dari eh, pangan yang dipakai saat dimasak gitu ya. Kemudian dan juga yang penting itu pengiriman eh, apa eh, menu ini ya MBG-nya ini. Dan karena yang kita dapatkan di lapangan itu justru malah ada beberapa yang mereka atau SPPG mengirim ke lokasi yang cukup jauh gitu ya, ataupun tidak berada di radius sekitar dapur. Ini juga menjadi potensi mengalami keterlambatan dan mengurangi kualitas dari menu MBG yang dikirimkan gitu ya. Lalu yang juga menjadi trigger kurang maksimalnya pengiriman MBG ini yaitu belum dilakukan monitoring untuk sistem perbaikan gitu ya. Kurangnya koordinasi dan juga data penerimaan manfaat yang mungkin seringkali berubah atau bertambah. Dan di kualitas SDM yang juga ini tadi sama berhubungan dengan tata kelola ya terkait dengan monitoring dari SOP dan apa namanya kapasitas dari pengelola khususnya dalam memilah dan berupaya mengolah sampah. Jadi pada saat di tahun lalu itu juga belum di apa mempunyai standar gitu ya untuk mengelola sampah baik organik gitu ya ataupun anorganiknya gitu. Lalu yang juga menjadi apa namanya krusial di lapangan yaitu kepada siswa ataupun penerimaan manfaat gitu ya. Nah, ini juga belum semua sekolah mengharapkan atau menghimbau kepada siswanya itu untuk menghabiskan makanannya gitu ya. Lalu menunya juga mungkin tidak sesuai atau tidak disukai oleh anak-anak gitu. Porsi makan yang juga terlalu banyak akhirnya terbuang banyak sia-sia gitu. Dan termasuk juga jadwal yang tidak sesuai. Ya, dari hasil identifikasi tersebut ya dari root cause analysis yang kita buat, kita membuat
ini menjadi apa? Kita buat 4 aspek utama yang kita nantinya menjadi intervensi gitu ya. Nah, empat empat aspek ini sebenarnya juga menjadi apa? Rekomendasi kita nanti ya di akhir gitu ya. Jadi yang pertama terkait dengan awareness gitu ya. Nah, ini juga dari BGN sendiri ya yang turun ke tingkat kecamatan itu ada atau maksudnya kota yang mengelola beberapa beberapa kota kabupaten itu disebutnya KPPG, kemudian ada di kota itu kor kor apa koordinator kota gitu ya, lalu turun baru ke kecamatan dan ke dapurnya SPPG. Nah itu dari konteks awareness yang pertama ini juga perlu dievaluasi terkait dengan penentuan menu gitu ya. Meskipun memang yang kami temukan di lapangan bahwa eh, sisa sisa pangan yang dihasilkan di sekolah ini sebenarnya ditimbang gitu ya. Tapi bukan untuk belum atau ya, belum dimanfaatkan atau diolah gitu ya. Tapi memang memang sudah digunakan sebagai evaluasi. Namun sayangnya ya itu belum menjadi apa? Iya perubahan yang cukup cukup besar untuk melihat bahwa bagaimana kita bisa menghindari tidak dimakannya sampah misalkan gitu ya buncis gitu ataupun jagung ataupun apa yang memang ternyata anak tidak akan mau gitu ya. Nah, itu yang kami sering temukan gitu apalagi nasi yang porsinya semakin banyak gitu ya tidak sesuai dengan kebutuhan dari siswa gitu. Nah, ini nyambung ke berikutnya ya Bapak Ibu itu Dapat ke memicu perencanaan sanksi terkait tambahan dengan atau bahkan meningkatkan ketegangan militer usia di atau kawasan. jenis kelamin gitu Seorang ya. pakar studi strategis yang Kemudian berbasis di London menggambarkan kebijakan tersebut sebagai bentuk diplomasi koersif tingkat tinggi. perencanaan menu yang kurang baik dan juga anggaran. Lalu terkait dengan teknis ini juga apa dari sisi dapur SPPG-nya gitu ya terkait dengan SOP ataupun kompetensi yang belum dimiliki oleh SPPG gitu ya. Bahkan kami waktu identifikasi dulu memang di setiap dapur itu belum belum ada gitu ya yang mengatur apa namanya terkait dengan pengolahan sampah mereka khususnya sampah food loss dan food waste ini gitu ya. Nah, sehingga di akhir studi ini pun kita juga merekomendasikan pada bagian untuk membuat SOP, kemudian pelatihan-pelatihan yang bisa diterapkan. Lalu yang terakhir yaitu terkait dengan tata kelola, ini juga menurut menurut kami bisa menjadi gong gitu ya. Bagaimana eh, ya program ini tuh tidak berdiri sendiri karena kami melihat bahwa bagian kan tidak ada koordinasi di level daerah ya, provinsi ataupun daerah sehingga em, yang kami nilai bahwa koordinasinya ini itu langsung top down kan dari badan atau istilahnya mewakili kementerian tapi di daerah em, mereka tidak punya perwakilan sehingga banyak seringkali kita mengetahui bahwa di daerah tidak tahu perkembangan di lapangan seperti apa gitu yang dilakukan BGN yang turun di tingkat kota kabupaten. Sehingga banyak yang ya terkait dengan masalah sampah pangan ini akhirnya ditangani oleh masing-masing daerah dengan gaya yang berbeda gitu ya. Mungkin eh, kalau boleh saya apa yang kita temukan di lapangan seperti di Surabaya itu ada inisiatif dengan Garda Pangan gitu ya yang sudah mengelola sampah di level kota kabupaten tersebut gitu ya di Surabaya. Lalu juga Bogor juga ada beberapa pegiat sampah yang di sana, tapi memang belum menjadi standar yang dilakukan oleh setiap dapur. Jadi hanya hanya beberapa dan dan itu pun akhirnya istilahnya belum belum terdokumentasi gitu untuk dilakukan di masing-masing dapur gitu. Selain sampah makanan, kami pun juga memberikan rekomendasi terkait dengan
bagaimana mengelola air limbah juga gitu ya. Yang dan ini sebenarnya saya melihat bahwa ini tidak hanya pemberian makan gratis aja, tapi secara industri ini kan seperti F&B yang berjalan secara profesional gitu ya, atau apa namanya, catering gitu ya Bapak Ibu ya, catering yang skala besar gitu. Tapi memang eh, kalau saya lihat karena mendesak dengan target penerima manfaat yang sangat signifikan gitu ya, harus dibangun dapur sekian gitu. Tapi akhirnya kontrol kualitasnya juga yang menjadi PR gitu menurut menurut saya ya. Termasuk juga apa namanya, kontrol bahan bakunya gitu, dan juga ketersediaan ya stok pangan yang diproses di dapur gitu sih. Ya, maaf sebentar. Jadi kalau dari hasil pemetaan stakeholder yang kami lakukan itu, jadi kalau secara prioritas kan sebenarnya memang kita bisa lihat, mungkin buat Bapak Ibu yang juga belum melihat secara langsung di level kota kabupaten gitu ya. Jadi di kuadran satu ini, selain SPPG gitu ya atau dapur, di situ juga pasti punya Maaf Pak target. Bayu, masih ada Iya, sekitar 5 menit apa 10 menit ya? 5 menit. Oh iya ya, oke oke. Ya udah saya percepat aja deh. Jadi kuadran satu terkait dengan eh, apa tadi, penerima manfaatnya ada Dinas Lingkungan Hidup, lalu ada Dinas Pangan dan Dinas Pendidikan. Lalu di dua itu juga terkait dengan eh, guru, kemudian juga mitra off-taker gitu ya. Yang ini juga belum semua kota mungkin menjalankan seperti yang di Surabaya tadi dengan adanya Garda Pangan gitu ya. Ada TPS 3R dan seterusnya yang untuk membantu KPPG ataupun SPPG untuk mengolah limbah pangan ini. Lalu ada eh, kuadran 3 dari Bapeda, Dinas Kesehatan, lalu dari Kepolisian, dari apa namanya, Komando Distrik Militer, dan juga Inspektorat. Dan yang keempat itu terkait ada dari komunitas dan media secara umum. Ya, singkatnya dari hasil identifikasi juga di lapangan bahwa selain juga MBG ini juga mempunyai target eh, di penerima manfaat, yang lainnya juga adalah terkait dengan bagaimana juga SPBK bisa menentukan gizi yang sesuai gitu ya, dari menu yang disajikan sampai juga dengan pengiriman, kemudian juga pemberdayaan UMKM dan juga sistem monitoring ya. Dan yang paling penting adalah ini ya, keamanan pangan yang mungkin Bapak Ibu kalau sudah mengikuti MBG ini dari tahun lalu pun juga menjadi faktor krusial gitu ya, yang mungkin lele belum dimasak matang gitu ya, kemudian sampai mungkin ada belatung dan seterusnya, itu yang menjadi titik krusial. Berikut yang dokumentasi yang kita lakukan terkait dengan observasi FGD. Lalu dari hasil apa LCA dan pemodelan ini, dari hasil penelitian kita di 3 kota, di Bogor, Cilacap, Surabaya. Jadi memang kami sampling dari hasil ini, dari di apa SPPG, dari sampah sayur dan buah ya yang kami identifikasi. Kemudian dengan total penerima manfaat di masing-masing kota, kita sampel di 2 SPPG di masing-masing kota. Ada juga, jadi kita pisahkan apa namanya,
yang di dapur dan juga dikonsumsi di sekolah gitu ya. Untuk di sekolah kita dapatkan dari kategori nasi, sayur, protein nabati hewan dan buah, dan eh, kita juga bisa lihat dari hasil GWP-nya ataupun ini ya dari hasil eh, sampah pangan yang dihasilkan gitu ya. Jadi eh, berikut untuk dari Bogor, Cilacap dan Surabaya. Kemudian ini juga kita melakukan analisis emisi gas rumah kaca dengan eh, dengan timbulan sampah yang berbeda juga gitu ya. Dan kita bandingkan dengan total penerima manfaatnya. Lalu dari hasil rekomendasi penanganan yang kita simulasikan itu kita mendapatkan ini ya yang di slide terakhir ini. Jadi skenario satu yaitu eh, apa namanya menggunakan kompos dan pakan ternak. Kemudian skenario 2 itu kita eh, ada persentasenya gitu ya. Ada yang kita buang ke landfill 20%, kemudian sisanya diolah menjadi kompos, BSF dan pakan ternak. Kemudian skenario 3 kita maksimalkan tidak ada yang dibuang ke landfill, itu kita pengolahan di kompos, BSF dan pakan ternak. Dan ini menjadi hasil rekomendasi dari kami bahwa skenario 3 itu menjadi yang lebih efektif gitu ya. Dengan catatan bahwa sampah yang dihasilkan ini sudah didokumentasi, kemudian KPPG di level kota kabupaten itu melakukan kolaborasi dengan mitra pengolahan sampah di masing-masing kota kabupaten tersebut, dan bisa dimitigasi lebih awal gitu ya, di level hulu dan middle atau di antara, sehingga sampah tidak ada sampah yang dikirim ke TPA gitu ya. Ya, secara umum mungkin saya mengulang sedikit yang sudah saya sampaikan di awal, permasalahan dan tantangan program MBG ini terkait dengan sampah pangan yang dihasilkan, yaitu pertama kurangnya perencanaan operasional gitu ya terkait dengan menu, porsi, dan jadwal produksi yang tidak sesuai gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan ketidaksesuaian menu ini juga banyak memicu atau siswa gitu ya banyak yang tidak tidak suka dan akhirnya tidak dikonsumsi. Lalu dari tata kelola juga eh, apa namanya ini seperti gizi yang kurang sesuai misalkan gitu ya. Kemudian juga berdampak pada sampah pangan yang dihasilkan dan menghasilkan emisi yang terus meningkat. Dan yang terakhir perubahan perilaku menu MBG ini gitu ya, sampai juga dengan sarana prasarana SOP yang juga belum diterapkan secara tepat gitu ya. Lalu penyelesaian yang bisa dilakukan yaitu eh, kita juga bisa melakukan eh, penguatan pencegahan di upstream gitu ya. Jadi kita bicara pencegahan ataupun ya program pencegahan food loss dan food waste ini juga perlu ditangani di hulu gitu ya. Bagaimana kita melihat berapa banyak sih siswa ya, atau penerima manfaat yang disasar gitu ya, dengan menyiapkan nasi, sayur dan lauk yang sesuai gitu ya. Dan juga sampai dengan pengiriman yang tepat untuk tidak terjadinya kualitas pangan yang berkurang gitu ya. Kemudian di saat pengiriman juga dijaga gitu dan seterusnya. Kemudian yang kedua terkait dengan tata kelola dan kelembagaan ini juga perlunya kolaborasi antara stakeholder atau dinas atau mitra di tingkat kota kabupaten. Kemudian juga terkait dengan di dapurnya sendiri terkait dengan teknis, infrastruktur itu ya. Itu juga perlu dicek
eh, baik fasilitas pengolahan air limbah di dapurnya dan juga pemilahan di SPPG dan bermitra dengan eh, mitra off-taker pengolah sampah gitu ya. Dan yang keempat yaitu terkait dengan perubahan perilaku dan juga edukasi lingkungan. Jadi ini ya terkait yang perubahan perilaku berbasis sosial kognitif teori menggunakan prinsip atau charter dan melibatkan para apa ya pelaku pendidik ya di sekolah gitu ya ataupun mungkin NGO lembaga yang fokus dalam eh, memitigasi terjadinya sampah pangan ini. Dan juga yang paling penting adalah sistem monitoring dan evaluasi bagaimana sampah yang dihasilkan ini apa namanya bisa dimonitor gitu ya oleh oleh Ya. Eh, MB apa HPPG ataupun SPPG. ya. Mungkin bisa 1 menit lagi untuk Oh iya iya, terakhir Bapak sampaikan. siap siap. Ya, oke. Jadi yang mungkin yang terakhir yang menjadi rekomendasi kami yaitu ada di 4. Ya, ini sama dengan yang di poin saya sebelumnya. Jadi terkait dengan penguatan perencanaan operasional, tata kelola, dan juga ke ke sekolah gitu ya sebagai apa namanya intervensi perubahan perilakunya gitu ya. Dan juga monitoring dan evaluasi. Lalu ini 4 modul yang kita berikan juga kepada SPPG ataupun eh, apa namanya dinas terkait ya untuk memaksimalkan pelaksanaan pencegahan dan pengolahan FLW di kota kabupaten, yaitu terkait dengan awareness, eh, teknis, yaitu lahan dan pengolahan sampah bersama mitra off-taker dan juga tata kelola dari program MBG ini gitu ya. Lalu SOP juga ini yang eh, bisa di apa? Saya belum tahu sih saat ini apakah BGN sudah mengupdate SOP yang berdasarkan rekomendasi dari kami yang memang eh, cukup lengkap ya dari perencanaan, dari konteks pengolahan sampahnya, infrastruktur di dapurnya, sampai juga tata kelola gitu ya. Ya. Iya, Pak Bayu, mungkin nanti ada hal-hal yang belum Bapak sampaikan menjadi pertanyaan dari audiens, bisa dijelaskan nanti, Pak. Mungkin sekarang Bapak bisa Oh iya ya. memberikan satu kata penutup. Oke, ya sebenarnya slide yang terakhir itu rekomendasi dari kami ya. Waktu di Ya, studi ini kita juga yang cukup penting itu ada 4 poin ini. Jadi eh, dalam konteks sistem monitoring dan evaluasi itu juga kami belum melihat dijalankan gitu ya, baik di di Bapeda gitu ya, misalkan ataupun yang sangat teknis dari uh, Dinas Pangan ataupun LH gitu ya. Dan ini juga eh, ataupun pendidikan gitu ya terkait dengan edukasi di sekolah juga perlu di di apa namanya dilakukan gitu ya di level kota kabupaten. Kemudian juga melakukan integrasi tata kelola dan ekonomi sirkular ya, yang dulu kita tahu 3R sekarang sudah ada 9R, yang mungkin seharusnya eh, bisa lebih dimitigasi lagi gitu ya untuk sampah yang dihasilkan dari program ini khususnya sampah pangan. Lalu edukasi, kemudian kemitraan lokal. Nah ini yang bisa atau penting dilakukan oleh KPPG untuk melakukan partnership gitu ya dengan mitra off-taker gitu ataupun komunitas NGO yang concern untuk melakukan edukasi gitu ya untuk tidak dihasil untuk memitigasi sampah ini gitu ya. Dan juga secara prinsip
penerapan ekonomi sirkular juga bisa diinternalisasi gitu ya di operasional di SPPG ini gitu ya. Mungkin itu Eh, saja Bu boleh Gita Pak dari Bayu? saya. Ya. Terima kasih Pak Bayu atas paparannya yang sangat komprehensif dari akar masalah, dari persoalan yang ditemukan di lapangan sampai usaha intervensi hingga rekomendasi. Boleh saya bertanya sedikit Pak, dari 4 akar masalah itu kalau menurut Bapak apakah yang paling dominan ya, yang sekarang ini sangat dampaknya menjadi besar gitu? Dari kesadaran, tata kelola, kemudian perilaku, lalu soal SDM, perencanaan, dan itu dari berbagai akar masalah itu, menurut Bapak apa yang pertama-tama harus dibenahi atau mana yang paling bisa menjadi point of leverage-nya gitu? Ya, terima kasih Bu Gita. Ya, kalau menurut saya sih tata kelola itu penting ya Bu ya. Termasuk juga Hmm, kebijakan yang berjalan gitu. Jadi hmm, baiknya di level pusat gitu ya, di BGN itu juga eh, punya ketegasan gitu ya dalam pelaksanaan program ini gitu ya. Dan apa hmm, namanya? Ini juga apa namanya? Bisa menjadi instruksi gitu ya kepada KPPG yang berada di level provinsi untuk menerapkan masuk ke aspek berikutnya yaitu terkait dengan perencanaan ya, dari pembuatan menu gitu ya, termasuk juga partnership kepada apa namanya mitra off-taker gitu dan itu bisa kayak melakukan MOU ataupun jadi iya, semua dapur yang di dalam kota kabupaten itu bisa bisa mengikuti skenario SOP dan sistem monitoring dari hmm, SPPG ini yang berjalan karena kalau di komando di level provinsi atau kota kabupaten ini akan dampaknya akan signifikan gitu ya. Karena yang tadinya mungkin hanya inisiatif di beberapa dapur tertentu gitu yang sudah punya bermitra dengan apa namanya dengan dapur yang ya maksudnya pengangkutan sampah yang dengan seperti garda pangan misalkan tadi yang saya sampaikan. ya. Jadi intinya adalah sebenarnya banyak sekali stakeholder yang bisa turut membangun supaya MBG ini bisa berjalan dengan baik dan dampaknya juga minimal gitu ya Pak terhadap lingkungan maupun ya terutama terhadap lingkungan begitu Pak kira-kira. Karena tadi juga dikatakan ada MOU Ya, dengan betul. mitra off-taker dan sebagainya mungkin itu belum banyak dilakukan. Ya, saya rasa bagi para audiens yang sekarang sedang bergabung dengan webinar ini, silakan menuliskan pertanyaan di ruang chat dan tolong simpan dulu karena nanti akan ada waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut setelah narasumber yang kedua ini. Terima kasih Pak Bayu paparannya luar biasa. Ternyata memang ada sekolah-sekolah Ya, yang sama-sama. porsinya kebanyakan mungkin ya. Dan saya harap dan rupanya memang peran guru dan sekolah itu krusial ya di tengah itu sebagai agent of change itu benar. Harus Ya, ya. diakui itu perannya sangat besar. Ya. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan narasumber kedua. Eh, Pak Bayu jangan kemana-mana dulu. Ya, siap, Bu. Ya, narasumber yang kedua yaitu Ibu Anissa Ratnaputri. Eh, Ibu Anissa Ratnaputri sudah bergabung dengan Waste for Change sudah lebih dari 10 tahun mungkin ya. Dan di sana setelah ada di berbagai divisi, kemudian pada intinya yang banyak dilakukan adalah melakukan riset dan terlibat dengan berbagai proyek serta event terkait dengan eh, ekonomi sirkular. Dan selanjutnya silakan Mbak Anissa untuk memaparkan apa yang uh, Mbak Anissa selama ini lakukan riset. Mbak Anissa akan menyampaikan bagaimana sebenarnya situasi dan kondisi
masalah sampah di Indonesia, baik itu sampah limbah dari pangan maupun juga limbah plastik. Kita tahu bahwa limbah pangan di kita itu paling besar di dunia kalau tidak salah ya Mbak Anissa. Sementara plastik termasuk dalam 5 besar dari negara-negara penyumbang sampah plastik di seluruh dunia. Ya, saya beri waktu sekitar 30 menit ya Mbak Anissa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gita. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Perkenalkan kembali, nama saya Anissa. Hari ini saya akan sharing sedikit tentang pengolahan sampah di Indonesia, dan juga kebetulan kami di Waste for Change juga bekerja sama dengan Bappenas dan GIZ melakukan riset terkait sisa pangan di MBG juga. Kami akan coba share juga hasil kajian tersebut. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu sekalian. Bentar. Oke. Oke, baik. Semoga layar saya sudah terlihat dengan jelas ya, Bapak Ibu. Jadi pertama mungkin sebelum kita masuk ke program makan bergizi gratis sendiri, saya ingin memberikan sebuah highlight atau penekanan terhadap kondisi pengelolaan sampah di Indonesia. Jadi saat ini di Indonesia, Bapak Ibu, sampahnya itu belum 100% terkelola. Sekarang diestimasikan sekitar 56 juta ton di tahun 2023. Mungkin di 2025 dan 2026 ini sudah lebih meningkat pastinya ya, biasanya seperti itu. Nah, dari sampah sebanyak ini, itu baru sekitar 39% saja yang dikelola secara layak. Yang berarti kalau ada 56 juta ton, ini ada sekitar 60%-annya ya, yang masih belum terkumpul sampahnya atau terbuang ke lingkungan, atau menumpuk dengan dikelola kurang baik ya di TPA. Nah, dari sebegitu banyaknya sampah, ini ada 3 jenis sampah nih Bapak Ibu yang paling banyak ya porsinya gitu di Indonesia. Yang pertama itu sampah makanan gitu ya, sebesar 40%. Kemudian ada sampah plastik itu 20%, dan sisanya sampah taman atau sampah kayu atau ranting. Jadi memang sangat krusial sekali bagaimana kita sebagai masyarakat itu mengkonsumsi sesuatu dan membuang sesuatu gitu ya. Karena sampah makanan dan sampah plastik ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya Bapak Ibu. Karena pasti setiap hari ada aja nih sampah makanan yang terbuang, baik itu dari proses persiapan makanannya atau sisa makanannya. Apalagi sampah plastik ya Bapak Ibu, dari paket-paket yang datang ke rumah, dari kemasan-kemasan makanan dan lain-lain atau kresek, itu udah sehari-hari banget tuh deket sama kita. Jadi ini adalah potret persampahan di Indonesia yang menggambarkan bahwa peran masyarakat itu sangat penting loh gitu. Karena apa yang kita konsumsi sehari-hari itu langsung terpotret nih di sini, bahwa yang paling banyak sampai 60% itu adalah sampah yang paling dekat dengan keseharian kita. Nah, berikutnya, sepertinya sampah-sampah di Indonesia ini kan belum dikelola dengan baik ya, kemana aja sih gitu ya. Nah, pertama nih, sampahnya kebanyakan tidak dipilah ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu juga mungkin banyak sekali di Indonesia sampah yang masih tercampur. Nah, kenapa sih penting untuk dipilah? Karena kalau tidak dipilah dia itu akan sulit diolah ketika dia jadi sampah tercampur gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami di rumah sampah-sampahnya masih banyak yang diangkutnya itu tercampur gitu ya, atau dari rumah juga memang belum dipilah. Nah, ada juga yang dibuang ke lingkungan. Kalau Bapak Ibu tahu, Sungai Citarum itu, ya sekitar 5-6 tahun lalu tuh sempat dapat predikat sungai terkotor di dunia gitu ya, yang membuat pemerintah kita akhirnya bergerak membersihkannya. Tapi sepertinya membersihkan saja tidak cukup ya Bapak Ibu, karena kita tentunya harus beraksi dari hulunya gitu ya, bukan hanya membereskan di hilirnya. Dan ini sangat berbahaya juga untuk kesehatan kita karena pencemaran dari sampah ini juga bisa membawa bahaya untuk kesehatan. Nah, kemudian sampah kita yang kebanyakan diangkut oleh pemerintah daerah itu sayangnya masih banyak yang menumpuk di TPA atau tempat pemrosesan akhir. Nah, TPA ini ada metodenya itu namanya open dumping Bapak Ibu. Jadi kalau ditumpuk seperti ini, ditumpuk saja terbuka tanpa ditutup oleh apapun, itu sangat beresiko, resiko longsor ya. Kalau Bapak Ibu tahu baru-baru ini juga TPST Bantar Gebang, TPA yang menaungi sampah-sampah Jakarta gitu ya, 8.000 ton per hari, dan TPA terbesar di Asia Tenggara,
itu baru aja longsor lagi, dan kalau nggak salah memakan korban juga, ada beberapa orang yang meninggal dan beberapa orang yang juga luka-luka gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang metode TPA ini apalagi kalau sifatnya ditumpuk saja open damping itu sudah sangat tidak bisa kita andalkan lagi gitu ya, karena tidak sustain. Nah, menuju pengolahan yang lebih baik, alhamdulillah Bapak Ibu Menteri KLH kita periode yang sekarang ini sangat concern terhadap persampahan. Tahun lalu beliau memberikan saksi kepada 343 TPA di Indonesia yang masih melakukan open dumping gitu ya. Jadi sanksi ini harapannya juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius supaya menyediakan fasilitas-fasilitas pengolahan sebelum sampah itu ke TPA. Tetapi juga bukan hanya pemerintah yang perlu serius, Bapak Ibu, kita sebagai masyarakat juga perlu serius. Karena pemerintah daerah atau siapapun yang mengolah sampah itu tidak mungkin bisa mengolah sampah kalau sampahnya tidak terpilah gitu ya. Kalau sudah tercampur itu sulit sekali untuk diolah. Jadi mendorong juga nih masyarakat untuk memilah di sumber untuk mendukung pengolahan tersebut. Nah, kemudian tantangannya nih Bapak Ibu, apa sih tantangannya ya? Kenapa sih di Indonesia nih sampahnya dari sekian lama gitu-gitu aja gitu ya? Mungkin yang Bapak Ibu lihat yang ini ya, ada banyak sampah di laut, ada longsor TPA, hewan mati karena makan plastik, bau, kotor itu buat masyarakat awam mungkin terlihatnya seperti itu ya. Tapi sebenarnya di bawah itu gunung esnya tuh lebih besar lagi Bapak Ibu. Kenapa sih kita gini-gini aja gitu ya? Pertama, pola perilaku pengelolaan sampah. Jadi perilaku itu seperti yang tadi saya sampaikan itu sangat-sangat penting. Jadi stop kita menyalahkan pemerintah gitu ya atau menyalahkan siapapun gitu ya, tapi kita mulai dulu dari diri sendiri gitu ya. Gimana caranya supaya sampah yang kita hasilkan itu at least tidak terbuang sembarangan gitu ya. Terus kita lebih mindful ketika mau mengkonsumsi sesuatu gitu. Bener nggak sih kita perlu banget pakai kresek misalnya gitu. Atau purchasing lainnya lah yang mungkin tidak terlalu krusial gitu, yang mungkin akhirnya terbuang gitu. Misalnya nih bulan puasa nih pas banget. Kita biasanya lapar kan ya Bapak Ibu gitu, terus kita ngelihat banyak makanan, aduh beli 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 beli, terus nyobain nyobain nyobain, banyak yang kebuang gitu kan, sayang banget Bapak Ibu. Jadi eh, perhatikan lagi perilaku kita sehari-hari karena itu sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah kita. Yang kedua juga tata kelolanya. Jadi memang perilaku itu penting, tapi juga tata kelola juga sangat penting gitu ya. Bagaimana pemerintah gitu ya membuat sistem yang bisa melayani pengelolaan sampah tidak secara menyeluruh gitu ya. Pengumpulannya bisa 100% gitu ya. Tidak lagi mengandalkan sistem kumpul angkut buang saja, tapi juga ada pengolahannya. Bagaimana mengintegrasikan edukasi lingkungan kepada anak-anak kita. Bagaimana sistem pembiayaan pengelolaan sampah itu adil dan cukup juga untuk pengelolaan sampah. Nah, ini juga penting Bapak Ibu gitu ya. Kalau kita mau pengelolaan sampah kita berkelanjutan, itu kita nggak bisa menganggap itu bisa gratis gitu ya. Karena pengelolaan sampah juga ada biayanya. Kemudian juga perlu penegakan hukum, karena kalau tidak ada penegakan hukum, kita tidak bisa berharap semua orang akan melakukan hal-hal baik sesuai dengan aturan gitu ya. Jadi tentunya perlu ada juga nih carrot and stick-nya. Terus secara kelembagaan juga bisa dikaji bentuk-bentuk yang pas supaya pengelolaan sampah di Indonesia juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian secara birokrasi dan politik gitu ya, ini jadi kemana-mana ya, betul. Tapi memang ini sangat berpengaruh gitu ya terhadap bagaimana kita mengelola sampah kita. Bagaimana kepala daerah berkomitmen, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakannya itu bukan hanya populis, tapi benar-benar menyentuh akar masalah, menjauhi dari praktik-praktik yang tidak baik, dan lain-lain. Dan pastinya yang paling bawahnya itu adalah nilai moral, karakter, dan akhlak bangsa gitu ya. Makanya kenapa kalau kita mau melakukan perubahan, mungkin kita tidak bisa melakukan itu hanya dalam 1-2 tahun gitu ya, tapi perlu waktu yang cukup panjang gitu, karena kita perlu mengubah dari akar masalahnya dulu gitu ya. Tapi tidak berarti kita tidak bisa memulai dari kita sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu gambaran kenapa perubahan pengelolaan sampah di Indonesia ini cukup challenging gitu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya kalau misalnya pengelolaan sampah kita tuh bisa bertransformasi menjadi pengelolaan sampah yang baik kayak di luar negeri sana tuh gimana sih gitu ya. Nah, pertama dan yang paling penting seperti yang tadi saya highlight,
di sumber ya, di rumah Bapak Ibu, di kantor, dimanapun itu sampahnya harus terpilah Bapak Ibu. Jadi kalau nggak terpilah itu misalnya nih apa namanya kotak plastik yang harusnya bisa didaur ulang tapi udah kecampur-campur sama bumbu batagor, bumbu apa, nyampur tuh semua sama sisa makanan. Ya sebagai pengelola sampah juga agak sulit ya Bapak Ibu milahinnya gitu ya. Jadi apa namanya mindsetnya adalah bagaimana kita mempermudah juga nih prosesnya sehingga lebih banyak material yang bisa dipulihkan. Nah, setelah itu kita juga berharap nanti ada pengumpulan yang terpilah gitu ya Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir kalau belum tersedia di wilayah Bapak Ibu, jangan nyalahin pemerintahnya, langsung aja bisa inisiatif nyari bank sampah terdekat atau fasilitas atau lapak pemulung dan lain-lain gitu ya. Itu yang penting sampah-sampah yang kita sudah pilah itu bisa tersalurkan dengan baik dan bisa termanfaatkan sesuai dengan potensinya. Nah, dari pemerintah sendiri harapannya 100% sampah terkumpul dengan pengumpulan terpilah supaya nanti tidak ada lagi tuh yang bocor ke lingkungan seperti tadi ke sungai, ke laut gitu ya. Nah, kemudian, ada fasilitas, antara ya, bisa namanya TPS 3R, Pusat Daur Ulang, TPST, apapun lah namanya, yang fungsinya itu untuk memulihkan sampah lebih detail lagi. Jadi misalnya Bapak Ibu di rumah sudah memilah sampah jadi plastik, sama kertas, sama organik gitu ya. Nah, ternyata di sini kita akan pilah lagi nih plastiknya jadi 7 misalnya gitu. Jadi bagaimana supaya lebih menguatkan potensi-potensi setiap materialnya. Nah, dari sini itu akan ada dua jalur nih sampah yang sudah terpilah tadi. Kalau dia organik di Indonesia itu metode yang umum digunakan biasanya pengomposan atau black soldier fly sehingga ada maggot. Ada juga yang pakai biogas dan lain-lain gitu ya, yang bisa dimanfaatkan juga untuk berbagai keperluan. Nah, kalau untuk material yang daur ulang yang memang berpotensi didaur ulang seperti sampah plastik atau juga kardus dan lain-lain, itu akan disalurkan ke pabrik daur ulang gitu ya. Nah, dari fasilitas antara ini akan ada pengangkutan sampah lagi, dan biasanya sih ini arahnya untuk residu. Residu itu adalah sampah yang betul-betul nggak bisa diapa-apain Bapak Ibu, nggak bisa dikomposin, nggak bisa didaur ulang karena memang belum tersedia teknologinya gitu. Contohnya apa gitu ya? Contohnya misalnya plastik multi layer gitu kayak plastik yang di dalamnya mungkin ada aluminiumnya. Nah, itu tuh masih sangat challenging untuk diolah Bapak Ibu. Nah, itu biasanya opsinya bisa ke TPA, tapi tentunya TPA-nya kita usahakan sanitary landfill atau controlled landfill. Itu apa sih? Itu maksudnya TPA-nya harus ditutup dengan tanah uruk secara berkala supaya menghindari pencemaran-pencemaran yang lebih jauh gitu ya. Dan dirapikan juga menghindari longsor. Dan alternatif lainnya yang juga mungkin Bapak Ibu sempat dengar-dengar gitu ya, refuse derived fuel atau yang briket-briket gitu untuk bahan bakar substitusi biasanya untuk industri semen, dan juga ada yang digunakan untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik atau mungkin Bapak Ibu sempat dengar juga dan antara lagi mau menuju ke arah sini gitu ya, salah satu yang sudah jadi mungkin yang di Benowo ya, yang di Surabaya. Kurang lebih seperti ini transformasi pengolahan sampah yang harapannya ke depannya kita bisa wujudkan ya secara perlahan karena ini sudah urgent banget Bapak Ibu. Diperkirakan TPA-TPA di Indonesia tuh tahun 2028, 2 tahun lagi tuh udah penuh semua Bapak Ibu gitu. Jadi sampah kita kalau nanti mandek diangkut gitu ya, jangan heran karena memang sudah sangat terbatas lahan-lahan kita di Indonesia ini walaupun kita punya lahan yang sangat luas ya, tapi kan kita tidak mau menimbun sampah sembarangan gitu ya. Jadi memang harus selalu dikelola dengan TPA yang baik juga. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke MBG-nya ya Bapak Ibu. MBG ini potensi sampahnya tadi juga sudah sempat dibahas beberapa di antaranya. Pertama yang paling utamanya adalah sisa pangan gitu ya. Jadi mungkin nanti setelah ini saya akan share juga lebih lanjut mengenai kajian sisa pangannya. Kemudian kotak susu dan sedotan. Nah, kotak susu ini kalau di persampahan kita sebutnya used beverage carton atau UBC. Dan dia itu adalah sebetulnya salah satu bentuk kemasan multilayer. Jadi yang saya bilang tadi ya, tapi kalau tadi plastik, nah ini dia karton, dalamnya tuh ada aluminium Bapak Ibu. Jadi memang agak challenging juga nih untuk didaur ulang, tapi sudah ada market yang dikembangkan
untuk menyerap UBC ini atau kotak susu ini, tapi masih terbatas gitu ya, sangat terbatas untuk market yang bisa menyerapnya. Kalau sedotan dan bungkus sedotan, sejujurnya itu adalah residu dan sangat sulit untuk bisa didaur ulang gitu. Jadi rekomendasinya apa? Rekomendasinya untuk kotak susu ya yang masih bisa diupayakan, itu sebisa mungkin disalurkan ke bank sampah atau lapak terdekat, kalau mereka memang bisa menerima, material tersebut. Dan, untuk pemerintah pastinya perlu mengembangkan juga nih pasar daur ulang untuk kotak susu ini, karena sekarang kan di program MBG ini, kotak susu ini menjadi masif ya, jadi banyak sekali gitu yang memanfaatkannya, mmm, dan bisa diintegrasikan juga dengan skema tanggung jawab produsen yang sudah dikembangkan oleh KLH. Nah, material yang ketiga itu adalah plastik pembungkus. Nih kemarin saya juga dapat info dari Bu Gita gitu ya, banyak nih yang ternyata di dalam tray-tray-nya itu juga ada bungkus-bungkus plastiknya lagi Bapak Ibu gitu. Jadi, memang tray-nya itu kan, stainless gitu ya, besi ya. Jadi, memang dia tuh rawan sekali tercampur kalau dia goyang-goyang gitu. Mungkin niatnya baik untuk mencegah makanannya tercampur, tapi sejujurnya itu pertama, menimbulkan sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang juga. Kedua, sebetulnya, beberapa sumber juga menyebutkan kalau makanan yang panas gitu dimasukin ke dalam plastik seperti ini, itu juga berbahaya untuk kesehatan. Jadi, mungkin rekomendasinya sebisa mungkin gitu ya untuk SPPG, dapur-dapur MBG, itu meminimalisir juga penggunaan plastik pembungkus, seperti itu. Nah ini, studi bersama Bappenas dan GIZ ya, di sini ada 4 keluaran, mungkin saya cepat saja karena tadi sebagian sudah, disampaikan juga, sama Pak Bayu, dengan kajian yang mungkin sedikit berbeda tapi sebetulnya masih align juga. Dan di sini pertama kita identifikasi dulu ya Bapak Ibu dari program MBG ini tuh sisa pangannya dari mana aja sih dihasilkan gitu ya. Kalau dalam penelitian kami berfokus pada SPPG dan sekolah. Jadi di SPPG itu, ada 4 tahap ya yang kami bagi, persiapan, memasak, dan pemorsian. Lalu ada aktivitas non-dapur seperti kantor. Nah dari situ tuh semuanya ada sisa pangan dan juga sampah lainnya yang non-pangan. Nah setelah itu MBG didistribusikan, itu ada 2 hal ya, yang pertama ada kemungkinan MBG itu tidak dikonsumsi siswa karena absen misalnya. Dan biasanya untuk, nominal yang tidak terlalu banyak gitu ya, mungkin satu 2 box gitu ya, itu bisa dimanfaatkan di sekolah, misalnya untuk, OB-nya atau satpamnya, itu biasanya dimanfaatkan seperti itu. Tetapi ada juga sisa dari konsumsi anak-anak itu sendiri. Jadi dari sisa pangan yang ada dalam MBG sudah dimakan tidak habis. Nah itu ada yang, dibuang di sekolah kalau memang fasilitasnya ada, atau dibiarkan di tray dan dibawa kembali ke, SPPG gitu ya, ke dapur MBG untuk nanti, dikeluarkan pada saat proses pencucian tray. Nah, berapa banyak sih sebetulnya sisa pangannya? Nah, ini kami coba scale up ya dari data yang, kami ambil ke skala nasional gitu ya. Jadi ada 3 sumber dari sekolah sebagai penerima manfaat, kemudian penerima manfaat lainnya seperti yang non sekolah lah ya, kayak balita, bumil, kemudian SPPG atau dapur MBG itu sendiri. Dan ini untuk sisa pangannya dari tahun 2025 sampai tahun 2029 itu jika memang penerimaan manfaat yang ditargetkan, yaitu sebesar 82,9 juta orang itu tercapai pada akhir 2025 secara bertahap, maka estimasinya tuh sekitar 778.000 ton per tahun pada 2025 sampai 1,9 juta ton per tahun pada 2029 gitu ya. Jadi, dari 2026 sampai 2029 tuh kenapa jumlahnya sama, karena memang estimasinya penerima manfaatnya sama ya, karena targetnya itu 82,9 juta secara bertahap mulai 2025 dan 2026 sampai 2029 secara konsisten. Nah, dari semua ini, estimasinya yang paling banyak itu adalah sekolah yang paling banyak berkontribusi ke, sisa pangan, dengan, SMP itu yang paling banyak menghasilkan sisa pangan. Kemudian dari proses SPPG tadi kita bagi jadi 4, persiapan, memasak, pemorsian, sama non-dapur, itu tahap persiapan yang paling tinggi ya, baik sisa pangan maupun sampah lainnya. Karena memang, di tahap persiapan itu dilakukan pemotongan, pengupasan, pemilihan bahan-bahan yang masih bagus, yang udah busuk, pembuangan kemasan-kemasannya, sebelum akhirnya dia dimasak. Jadi memang, paling banyak itu di, tahap persiapan. Nah ini, gas rumah kacanya ya sekitar 1,18 metrik ton CO2 ekuivalen atau 12.807 metrik ton untuk 5 tahun.
Kemudian kehilangan ekonominya. Nah, ini kehilangan ekonominya nih Bapak Ibu. Ini kan ada anggaran penyediaan makanan MBG ya. Nah, ini kebetulan kami kajiannya itu dari bulan Februari sampai Oktober 2025. Jadi mungkin nilai-nilainya bisa jadi sudah berubah ya sekarang kalau misalnya ada penyesuaian dan lain-lain. Nah, ketika kami kajian, itu estimasinya kehilangan ekonominya sekitar 18,9 triliun hingga 52,9 triliun rupiah gitu ya dari 2025 sampai 2029. In total sekitar 221 triliun. Hilangan ini dari mana sih? Dari sisa pangan yang kebuang gitu. Jadi ketika sisa pangan itu tadi terbuang, itu berapa sih nilainya? Nah, kira-kira kalau selama 5 tahun secara akumulasi, itu 221 triliun rupiah yang terbuang atau sekitar 21,9% dari kebutuhan anggaran penyediaan makanan itu sendiri gitu ya. Jadi sayang banget ya Bapak Ibu kalau makanan yang seharusnya bisa memberikan manfaat baik untuk anak-anak kita, untuk penerima manfaat lainnya, itu nilainya sebesar ini secara rupiah itu malah terbuang. Nah, kemudian secara kehilangan gizi ini kita coba hitung juga, jika memang, apa namanya tadi, sisa pangannya itu terbuang, itu sebetulnya sisa pangan yang terbuang itu, secara nilai kalori, itu energinya bisa dimanfaatkan 2,8 juta orang sebetulnya. Atau secara nilai protein, dia tuh bisa dimanfaatkan 4,1 juta orang. Jadi, kembali lagi secara rupiah tadi sangat bombastis, secara nilai kalori dan juga nilai protein juga sangat disayangkan karena di Indonesia juga masih apa ada ketimpangan nilai gizi juga ya di beberapa daerah. Nah, kemudian tadi ini mungkin versi shortnya dari yang analisis Pak Bayu. Jadi penyebabnya tadi bisa jadi kualitas bahan pangannya kurang baik sehingga nggak bisa dimasak. Jadi dari dapur di SPPG itu udah keburu keseleksi untuk dibuang gitu ya. Atau kualitas ruang atau tempat penyimpanannya kurang baik, mungkin secara humidity dan lain-lain. Kemampuan SDM dalam food handling juga jadi pertanyaan bagaimana mereka sebisa mungkin seharusnya tersertifikasi gitu ya supaya semakin meyakinkan dan semakin skillful untuk menghandle makanan. Kemudian juga pendorong terjadinya sisa pangan di SPPG itu, waktu itu ya, waktu kami kajian itu belum ada SOP. Jadi belum ada SOP tertulis mengenai spesifikasi bahan pangan. Jadi seperti apa sih bahan pangan yang dibutuhkan untuk memberikan makanan yang berkualitas di program MBG? Itu waktu itu belum ada gitu ya. Saya kurang tahu apakah bagian sudah ada atau belum saat ini. Tapi kami waktu kajian ini belajar ke beberapa dapur profesional, milik instansi BUMN juga yang menyediakan catering-catering gitu ya, seperti cateringnya KAI, cateringnya Garuda Indonesia, Aerofood gitu ya. Apa sih yang mereka miliki sehingga bisa menjamin kualitas makanannya itu baik gitu ya, karena kita juga concern terkait keracunan-keracunan yang terjadi. Nah, di sini tuh salah satunya juga spesifikasi bahan pangannya tuh sangat strict ya, di mana mereka punya tim quality control untuk memeriksa bahan pangan yang masuk gitu. Dan, pastinya, pendorong terjadinya sisa pangan ini juga pendanaan itu sangat krusial gitu, karena ketika ada misalnya kulkas rusak dan lain-lain, bagaimana SPPG secepat mungkin bisa, mengganti sehingga tidak sampai merusak bahan pangan yang tersimpan di dalamnya, begitu. Kemudian, tantangannya yaitu tadi pendanaan dan juga, pengangkutan sisa pangan dan sampah lainnya dari operasional SPPG itu masih tercampur. Jadi kalau misalnya sisa pangan mau di-recover gitu ya, walaupun mereka udah ada penimbangan dan kadang dipisahin, kadang beberapa dapur itu juga, udah kerjasama dengan peternak setempat gitu ya, tapi masih ada juga sebagian yang akhirnya setelah dipisahin tuh dicampur lagi diangkutnya sama, pihak yang mengangkut sampahnya, begitu. Kemudian, di sekolah, nah kualitas makanan yang disajikan kurang baik itu bisa menyebabkan anak-anak jadi, reluctant ya untuk menghabiskan makanannya, mungkin ada baunya atau apa, dan preferensi makanan itu juga sangat berpengaruh, porsi juga berpengaruh. Memang, sebetulnya BMBG itu, setiap dapurnya juga sudah mengalokasikan porsi yang berbeda untuk setiap jenjang seperti TK, SD, SMP, SMA, tapi balik lagi mungkin tidak bisa dipukul rata gitu ya, mungkin jatah makan anak SMA laki-laki dan perempuan itu juga beda porsinya dan dipahami sekali juga, kenapa menjadi challenge untuk, bisa benar-benar habis, porsinya. Kemudian pewadahan makanannya itu ya, sebetulnya tray itu udah bagus mengurangi sampah, sekali pakai, tapi di satu sisi, dia sangat mudah untuk tercampur ya, sebetulnya kalau dia bergerak gitu, apalagi kalau makanannya tuh berkuah.
Kemudian tadi juga sama ya, edukasi yang belum komprehensif, pendataan siswa yang memiliki alergi ini juga kami juga nanya ya, karena kami melihat bahwa sebetulnya bisa jadi loh anak-anak itu nggak ngabesin misalnya karena dia punya alergi terhadap makanan tersebut gitu. Jadi ternyata juga memang belum lengkap nih waktu kami penelitian ya, alergi-alergi anak-anak ini apa sih? Kita bisa nyediain makanan apa yang berbeda untuk anak yang memang punya alergi tertentu. Itu juga perlu dipertimbangkan. Dan anak-anak tuh kadang melihat ini makanan gratis gitu ya, jadi malah nggak punya rasa sayang gitu terhadap makanan ya kan, ya udah gratis ini gitu. Nah itu sesuatu yang memang perlu edukasi. Kemudian tadi ya koordinasi di lapangan juga saat distribusi, memastikan bahwa yang mana nih porsinya SMP, yang mana nih porsinya SD gitu kan, ditandain sesuatu tuh kayak teknis banget, tapi itu penting karena saya nemu juga di lapangan ada yang mismatch gitu ya porsinya. Terus belum ada sistem pendataan sisa pangan yang terintegrasi. Jadi di satu sisi dapur MBG itu ada beberapa yang mulai melakukan pencatatan, dan di satu sisi juga sebenarnya setiap pemerintah daerah itu punya kewajiban untuk melaporkan sampah makanannya gitu ya kepada KLH di Dinas Lingkungan Hidupnya, dan itu belum belum koordinasi waktu itu ya, sistem pendataannya tuh gimana supaya integrated. Kemudian tantangannya ya di sekolah-sekolah ini mereka punya keterbatasan ruang gitu ya untuk pengolahan sisa pangannya. Kalaupun mereka punya ruang dan punya fasilitas, biasanya kapasitasnya tuh tidak memadai untuk menampung semua sisa pangan MBG. Dan juga pendanaan dari sekolah itu juga mungkin terbatas. Nah, kami juga belajar dari beberapa negara, seperti apa sih praktik baiknya di program sejenis di luar sana. Jadi, yang pertama ya, pemerintah itu pastinya sangat perlu untuk memberikan kebijakan yang cukup, kuat terkait dengan program ini dan juga sisa pangan yang dihasilkan. Bagaimana memastikan sisa pangannya itu dikelola dengan baik gitu ya, skemanya itu seharusnya seperti apa. Kemudian pemerintah juga diharapkan bisa menjadi penghubung antar stakeholders gitu ya, supaya bisa saling kolaborasi untuk menangani sisa pangannya, menyediakan fasilitas dan pendanaan yang mumpuni untuk terutama untuk fasilitas yang memang milik pemerintah, dan juga edukasi. Nah, edukasi ini sebenarnya bukan hanya tugas sekolah ya, tapi juga di pemerintah itu bisa loh membuat panduan. Seperti di Amerika itu juga ada buku panduan terkait bagaimana untuk mencegah dan menangani sisa pangan. Kemudian di Jepang itu ada iklan namanya iklan Moi Tenai atau iklan mubazir gitu ya. Jadi di situ dikasih lihat anak kecil yang kalau dia nggak ngabisin makannya nanti ada hantu hantu Moi Tenai, hantu mubazir gitu. Nah itu jadi iklan layanan masyarakat gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh juga approach yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Kemudian sekolah dan dapur, karena kalau di luar negeri itu beberapa programnya memang berada di dapurnya itu di sekolah itu sendiri gitu ya. Jadi di sini gabung gitu. Pertama edukasi pastinya, dan edukasi itu bukan cuma kayak harusnya gini loh, bukan begini gitu ya, tapi bagaimana melibatkan anak-anak sebanyak mungkin ke dalam program MBG itu sendiri. Nanti mungkin ada hubungannya nih seperti yang poin terakhir ini ya. Di Jepang itu anak-anak tuh terlibat dalam menyajikan makanan gitu. Jadi ada piketnya gitu, bagaimana mereka terlibat nyiapin makanan buat teman-temannya gitu. Jadi mereka tahu gitu dan lebih menghargai terhadap makanan itu sendiri. Kemudian juga mereka Maaf diajarin Mbak juga, Anissa, ya silakan Ibu. bisa Ya. Ya, siap Ibu. Ya, dan memilah sisa pangannya juga seperti pemanfaatannya dan lain-lain. Kemudian juga porsi makanan. Nah, porsi makanan ini sebetulnya untuk negara-negara ini sebagian besar itu mereka menggunakan sistem prasmanan gitu ya. Kenapa mereka bisa menyelamatkan sisa pangan? Karena mereka menggunakan sistem prasmanan. Karena kalau sisa pangan yang udah di tray, sejujurnya itu sulit untuk diselamatkan untuk konsumsi manusia gitu. Jadi paling bisa dimanfaatkan untuk pengolahan sampah organik gitu. Kemudian juga bagaimana manfaatkan bahan lokal, dan juga menyalurkan sisa pangan yang memang layak makan kepada penerima manfaat dan lain-lain. Nah, ini tadi strategi mungkin saya skip aja karena tadi Pak Bayu juga sudah menyampaikan. Nah, ini skema penanganan sisa pangannya. Jadi, di sini ada voluntary dan mandatory. Kenapa kami bagi seperti ini? Karena kembali lagi, sekolah itu tidak semua sekolah punya dana, punya lahan untuk melakukan pengolahan. Jadi di sini kami merekomendasikan kalau memang sekolahnya punya fasilitas dan dana, bisa melakukan pengolahan mandiri, bisa berupa composting atau BSF, dan beberapa sekolah adiwiyata atau sekolah yang tersertifikasi lingkungan dari KLH itu juga
sudah punya gitu ya, walaupun skalanya mungkin tadi ya tidak cukup gitu untuk semua sampah dari sisa pangan. Dan bisa juga sebenarnya sekolah itu bekerja sama dengan swasta atau individu yang memang bisa mengolah sisa pangannya. Itu juga memungkinkan. Dan yang wajibnya sebetulnya karena pasti traynya itu dikembalikan kepada SPPG adalah dikembalikan ke SPPG, sehingga yang wajib punya skema pengelolaan sampah itu sebetulnya SPPG gitu ya. SPPG atau dapur-dapur ini tuh gimana sih ngelola sampahnya. Nah, kalau dari KLH itu mereka merekomendasikan setiap SPPG itu punya pengolahan mandiri gitu ya. Tapi dipahami juga sebetulnya bahwa sama seperti sekolah, tidak semua SPPG itu punya lahan gitu ya. Jadi yang perlu di-highlight di sini adalah bagaimana SPPG itu punya at least skema pengelolaannya, mau itu mandiri di lokasinya ataupun dengan kerjasama dengan pihak lain, bisa dengan DLH atau swasta atau individu. SPPG yang saya teliti waktu itu sempat kerjasama sama peternak setempat karena dia di kabupaten gitu ya, jadi dia udah punya nih nasi diambil sama peternak siapa, sayur sama peternak apa gitu, itu bisa. Bisa juga dengan DLH karena sebetulnya seperti skema sampah yang tadi saya jelaskan di awal, DLH tuh juga punya banyak fasilitas yang bisa diajak kerjasama seperti TPS 3R, rumah kompos, atau bank sampah kalau misalnya memang ada sampah yang valuable gitu ya, kayak tadi misalnya kotak susu atau maggot gitu ya. Jadi bagaimana SPPG ini kalau memang punya keterbatasan terhadap wilayahnya, tapi punya alternatif untuk kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, setelah diolah gitu ya dengan berbagai metode penanganan tadi itu bisa dimanfaatkan seperti apa sih? Nah, ini adalah skema sirkularitasnya Bapak Ibu. Jadi, setelah dari composting misalnya ya itu bisa jadi pupuk. Nah, pupuknya tuh kalau mau dimanfaatkan di sekolah tuh bisa loh, atau di SPPG-nya kalau punya lahan gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan lagi untuk menyuburkan tanaman di sekolah gitu ya, disalurkan ke sekolah. Nah, kalau maggot itu bisa jadi pakan ternak gitu ya, pakan ternak unggas atau budidaya ikan, yang kalau misalnya skema sirkularitas ini berjalan dengan baik, itu bisa jadi bahan pangan lagi untuk suplainya dapur MBG gitu ya. Jadi itu sirkularitasnya tuh. Udah tahu kalau misalnya memang fasilitasnya punya biogas gitu ya, itu juga bisa gasnya dipakai untuk memasak gitu. Jadi sebetulnya bisa banget produk-produk dari penanganan sampah sisa pangan itu dimanfaatkan kembali secara sirkular baik oleh dapur MBG-nya ataupun oleh sekolahnya. Itu masalah tata kelolanya ya Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Gita. Terima kasih Mbak Anissa. Menarik sekali peran dari sekolah juga di sini ditonjolkan juga, dan kemudian ada peternak, petani dan lain-lain. Artinya semua orang yang ada di sekitar kita itu sebenarnya bisa menjadi satu jejaring ya untuk menangani persoalan ini. Dan yang menarik tadi adalah gizi loss. Yang kita inginkan adalah peningkatan gizi, tapi ternyata dari situ malah terdapat gizi loss yang lumayan 2,8 juta orang. Padahal mungkin juga banyak orang yang masih kurang gizi saat ini, masih tambah lagi. Mestinya bisa diisi dari situ. Kemudian 86 juta itu protein. Menarik sekalian dari hal itu. Dan kemudian di sini terima kasih Mbak Anissa sekali lagi. Saya sebelum kepada pertanyaan audiens, saya ingin bertanya di sini, mungkin ada ibu guru atau ada lembaga atau perusahaan yang mendaur ulang ya. Untuk sementara mungkin saya di sini ada ibu guru, Ibu Ruli ada di sini. Mungkin bisa sharing Udah raise hand Ibu Ruli. Ya, ya. Mbak Brigita. Sharing singkat aja Ibu Ruli, kalau di sekolah itu sudah melakukan apa, walaupun memang tempat Ibu Ruli tidak menerima MBG, namun Ya, baik. Baik, terima kasih Mbak Brigita. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih paparan Pak Bayu dan Mbak Anissa, luar biasa ya. Semakin lengkap pemahaman saya. Saya kebetulan ada di Yayasan Tarakanita yang mengelola 59 sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, permasalahan sampah itu juga terjadi di sekolah. Memang kebetulan di Yayasan Tarakanita belum ada sekolah yang menerima MBG begitu ya. Maka
Maka ketika MPG berjalan lalu dampaknya pada sampah, saya merasa sedih sekali. Merasa sedih sekali karena berada di lembaga pendidikan, di mana sebenarnya ketika pemerintah itu membuat kebijakan, sebenarnya harus sudah Maaf sampai Ibu, juga boleh pada ya nanti langsung ya, ya. terkait juga, Ya. oh baik, terkait juga dengan sampahnya begitu ya, karena sampah yang organik itu sangat luar biasa. Nah, saya salah satu contoh satu sekolah saja, di sekolah saya yang di Jakarta Selatan, itu kurang lebih siswanya ada 500 siswa TK, SD, SMP begitu ya, satu kompleks. Maka sampahnya kurang lebih itu satu hari itu bisa sekitar 20 sampai 30 kilo yang berasal dari sisa makanan siswa, kantin, dan daun-daunan dari pepohonan. Nah, maka kami sekolah ini membuat strategi 3 pintu gitu ya, sekolah minim sampah begitu. Jadi di pintu depan, pintu tengah, dan pintu belakang. Di pintu depan itu kami minta anak-anak, tentu kebetulan karena kami belum menerima MPG ya, itu memang anak-anak ini tentunya sudah membawa makanan dari rumah atau membeli di kantin, dan di kantin sudah ada MOU yang tidak menghasilkan sampah dari kemasan sekali pakai. Anak guru karyawan sudah BBM, bawa botol minum dan bom gitu ya, bawa ompreng makanan begitu. Nah, kemudian kami upayakan supaya teman-teman dan juga para siswa tidak menghasilkan sampah. Yang anorganik bisa dikatakan sudah minim sekali karena memang sudah no plastik, styrofoam, karena tadi sudah disediakan galon-galon aqua di sekolah begitu ya. Mereka sudah bawa botol minum dan di kantin tidak menjual minuman dan makanan yang menghasilkan sampah sekali pakai. Toh itu pun masih ada sampah. Maka setiap hari dari tempat organik sampah itu dikumpulkan menjadi satu di tempat pemilahan sampah yang sudah terpilah. Jadi petugas piket kelas sudah meletakkan sampah organik, kemudian kami buat kompos. Nah, kompos ini langsung dimasukkan gitu ya, sampah organiknya oleh petugas piket yang sudah tahu, dilihat, dipilah dulu apakah masih ada yang campur. Sederhana saja kok. Tinggal diberikan bakteri pengurai EM4 atau ekoenzim gitu ya. Nah, itu akan cepat gitu hancurnya. Dapatkan dua pupuk cair, POC atau lindi, dan kemudian pupuk padatnya. Nah, ini juga nanti anak-anak yang akan mengolah begitu. Jadi sudah ada edukasi dari awal begitu, termasuk awal tahun ajaran orang tua ini sudah diedukasi juga supaya mereka juga membawakan bekal makanan pun tidak yang dibungkus plastik dan sebagainya. Jadi menurut kami sebenarnya MPG ini bisa diatasi jika sekolah juga diedukasi bagaimana mengolah sampahnya masing-masing, akan menjadi gerakan. Karena sedih sekali ya kalau saya mengutip dari artikel Bapak Paus Fransiskus Laudato Si artikel nomor 50. Nah, itu mengatakan bahwa membuang-buang makanan itu sama saja dengan mencuri makanan dari meja orang miskin. Maka para siswa, peserta didik ini harus dipahamkan ini soal karakter. Maka bagaimana di pintu depan itu tidak menghasilkan sampah. Kalau toh ada, maka di pintu belakang akan kita olah menjadi kompos. Bisa juga yang masih bagus, sisa sayuran dan kulit buah bisa menjadi ekoenzim. Demikian juga berbagai produk nanti di turunannya masih bisa juga dibuat demikian. Begitu Mbak Brigita, singkat saja. Kalau ini menjadi gerakan bersama siswa, orang tua, saya rasa juga di rumah bisa dilakukan. Begitu ya, singkat saja Mbak Brigita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kebetulan saya mencoba melihat beberapa data yang ada di di online begitu, ternyata ada juga sekolah yang memiliki infrastruktur sudah besar sekali, itu seperti SMA Negeri 97, kemudian juga ada sekolah-sekolah yang mengolah MPG. Tentu nanti audiens di sini juga bisa menggali informasi itu dan bisa mencoba menghubungi langsung. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh audiens di sini pada dua narasumber. Yang pertama adalah
sebenarnya ini pertanyaan tentang kepada Pak Bayu, apakah sudah ada sih sanksi atau hukuman kepada SPPG yang tidak mengelola limbah? Pertanyaan pertamanya. Kemudian apakah di level policy sudah meet the need untuk mewadai semua komponen termasuk relevan stakeholdernya, itu apakah sudah juga didata begitu relevan stakeholder, karena itu juga untuk mencegah di ujung ya, di downstreamnya. Saya rasa itu untuk Bapak Bayu. Kemudian pertanyaan untuk Ibu Anissa, eh, apakah menurut Ibu Anissa sejauh ini dari penelitian, Dinas Lingkungan Hidup itu juga sudah mewadahi atau menyambut upaya yang dilakukan masyarakat yang sudah memilah sampah? Mungkin ada kota-kota atau pemerintah daerah yang punya contoh bagus bahwa mereka menyambut upaya masyarakat untuk memilah sampah. Tapi kalau di Jakarta memang sebagian besar masih dicampur lagi. Mungkin itu dari pertanyaan dari audiens untuk Mbak Anissa dan Pak Bayu. Nanti akan ada lagi. Ya silakan. Mungkin to the point ya, mengingat waktu. Ya, saya persilakan Pak Bayu. Ini berarti ini Bu ya, berdasarkan dari Bu Gita dulu ya. Tadi saya nyatat yang lain, jadi bertahap aja Bu ya. Ya, yang Bu Gita pertanyakannya tadi ya. Iya Ya, Pak, yang pertama tadi hukuman atau sanksi pada SPPG hmm. yang Ya, tidak yang mengelola limbah sudah. Hmm. ya sebenarnya secara umum Bapak Ibu semua BGN itu belum punya panduan gitu ya. Kalau saya nggak tahu juga per tahun ini, kalau di tahun lalu itu belum ada juklak gitu ya atau SOP terkait dengan pengelolaan lingkungan dan khususnya sampah pangan ini gitu ya. Sehingga sebenarnya kan tadi ada pertanyaan yang menarik sih bahwa sebenarnya bukan hanya ngomongin menu MBG aja, sebenarnya ada faktor lain ya, faktor resiko lingkungan gitu ya, termasuk si limbah pangan ini. Tapi dengan kajian ini sebenarnya waktu kami diseminasi itu justru dari pihak BGN itu apresiasi dan seperti sangat dibantu juga dengan kajian ini dan seharusnya tahun ini akan menjadi rekomendasi untuk bikin SOP materi gitu ya. Cuma saya belum tahu sih hasilnya seperti apa karena sebenarnya kalau melihat dari mainstream BGN apa MBG ini kan seperti dikejar target ya Bapak Ibu ya, dikejar target bangun dapur, lalu penerima manfaatnya sekian juta orang gitu kan yang tiba-tiba karena memang mungkin secara politik kan ini untuk exposure yang penerima manfaat yang sangat dikejar gitu. Tapi kalau akhirnya apakah memenuhi syarat dari standar misalkan kayak apa kesehatan dari dinas kesehatannya gitu ya ataupun ke izin lingkungannya gitu. Nah, itu menurut saya masih jadi PR dan balik lagi sih sistem monitoring dan penindakan tegas itu yang masih belum menurut saya. Karena kayak berita terakhir terkait yang makanan lele tidak matang itu aja kan diberhentikan sementara ya, bukan dihentikan seterusnya gitu. Jadi itu jadi salah satu contoh sih yang kalau memang mau komitmen untuk penindakan penerapan hulu ke hilirnya. Jadi menurut saya ini masih menjadi himbauan dan apa menjadi di apa istilahnya BGN ini perlu untuk kajian-kajian atau rekomendasi yang dari masyarakat ataupun dari pihak kampus dan seterusnya gitu ya. Itu sih jadi kayaknya menurut saya sanksinya belum bahkan lebih ke himbauan dan lebih banyak diambil beberapa hero atau inisiatif yang sudah berjalan dan itu didorong untuk harus ada gitu ya seperti di Surabaya dengan Garda Pangannya lalu mungkin di Bogor dengan Mitra Bank Sampah atau TPS 3R gitu ya. Nah itu tapi akhirnya berjalan hanya mandiri gitu ya, tidak atau belum belum dikerjasamakan secara formal gitu. Tadi
Pak Bayu juga menyebutkan ya bahwa sebenarnya pemerintah bisa semacam menjadi penghubung untuk berbagai stakeholder atau berbagai pihak untuk bermitra ya. Saat ini rupanya itu yang belum juga banyak dilakukan ya. Yang tadi Iya, Pak iya Bayu betul. dalam Iya betul, paparannya Bu. Jadi mengatakan harusnya sebenarnya menghubungkan dengan pihak-pihak lain sehingga ya. peran Baik. peran BGN menurut saya belum belum pada apa ya penindakan apa namanya perlindungan lingkungannya memang belum sih gitu. Jadi dari rekomendasi kami dulu itu apa namanya kita mendorong BGN gitu ya melalui KPPG yang dikoordinasi di tingkat provinsi atau kota kabupaten itu meminta gitu ke pemerintah daerah atau kota untuk menangani gitu misalkan dengan dinas LH-nya gitu dengan dinas pangannya karena sejauh ini di daerah itu atau di Pemkot itu merasa bahwa tidak dikoordinasikan gitu. Itu jadi gapnya sebenarnya di situ Ya, untuk bisa tidak ada ditangani gitu sih juklak. Bu. Betul, betul. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Bayu. Mbak Anissa tadi tentang mungkin ada contoh pemerintah yang bagus yang sudah menyambut bagaimana masyarakat. Iya, terima kasih Bu Gita, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebetulnya bisa dibilang, pemerintah daerah kita sepertinya belum ada yang 100% konsisten gitu ya, karena, saya pernah tahu dulu di Depok, dulu di Bali gitu ya, pengangkutan namanya pengangkutan terpilah terjadwal gitu ya. Jadi memang sampahnya terpilah misalnya sampah organik hari Senin, hari Selasa sampah anorganik gitu ya, itu sempat beberapa kali dipraktikkan tapi kontinuitasnya sejujurnya dipertanyakan gitu ya. Jadi memang, fasilitas-fasilitasnya sudah ada, tetapi yang betul-betul dari sumber kemudian dikumpulkannya tuh terpilah lagi itu memang masih challenging. Walaupun setelah dikumpulkan itu di fasilitas pengolahan antara tadi, tetap mereka pilah lagi ya, tapi kan jadi PR ya. Jadi karena tercampur lagi gitu. Nah, sebetulnya kalau sebagai warga gitu ya, yang bisa kita lakukan adalah, kalau memang kita sudah memilah, at least yang anorganiknya tuh bisa kita selamatkan sendiri gitu. Carilah fasilitas terdekat gitu ya, baik itu bank sampah atau lapak atau misalnya pemulung dan lain-lain yang bisa kita salurkan aja ke situ. Kalau saran dari saya lebih ke situ sih Bu, karena kalau nunggu pemerintah nyiapin pengangkutan terpilah sejujurnya itu cukup challenging, walaupun beberapa dari pemerintah kita sudah menyediakan, tapi fokusnya bukan dari kayak rumah tangga gitu ya. Kebanyakan kayak misal di Jakarta itu ada truk khusus untuk sampah anorganik setahu saya. Tapi itu truk yang membantu untuk menyalurkan sampah dari beberapa bank sampah unit yang kecil-kecil gitu ke bank sampah induk atau ke lapak gitu. Jadi memang fokusnya sedikit berbeda. Mungkin gitu sih Ibu Gita. Ibu maaf belum di unmute. Sorry, sorry. Ya, dengan ini saya juga men-challenge audience untuk juga belajar dan mengubah mindset atau mungkin perilaku juga ya Mbak Anissa, Pak Bayu. Jadi kita bisa mencari di Google, cari aja bank sampah terdekat gitu. Iya. Dan nanti saya rasa akan happy sekali kalau kita bisa memilah. Ternyata saya biasanya itu 2 tas kresek ukuran 40-60 itu dua, dua tas tiap hari. Sekarang itu satu yang ukuran 10-15 itu aja 3 hari residunya. Yang lainnya sudah tidak keluar dari rumah. Kalaupun keluar itu dalam bentuk yang bisa didaur ulang. Ya, terima kasih. Dan kemudian nih ada eh, nah, sebenarnya memang apakah sudah ada atau belum sih Pak Bayu eh, peraturan yang menetapkan yang ngelola sampah organik itu sekolah atau SPPG sih di RW kami ada SPPG namun eksklusif tidak izin ke RW setempat. Ya, bagaimana dengan bank sampah setempat atau dengan DLH? Mungkin Bapak bisa sedikit membongkar peraturan yang sudah ada Pak. Terima kasih. Ya sebenarnya dari level nasional pun tadi sebenarnya secara umum belum ada. Saya belum mengupdate lagi sih yang tahun ini apakah ada eh, apa untuk implementasi penanganan sampah pangan ini atau limbah pangan ini. Tapi secara umum saya mati video dulu deh. Ya, jadi secara umum pengelolaan sampah
yang tadi sudah dijelaskan Bu Ruli juga gitu ya, ataupun inisiatif yang sudah ada sebenarnya kalau dalam ekosistem MBG ini itu juga bisa ditambahkan peran dari sekolah gitu ya. Dan itu juga sudah ada sih yang saya pernah dengar ada biogas juga gitu ya di sekolah gitu ya. Tapi memang ya poin yang mau saya sampaikan di sekolah dan SPPG itu juga lahannya itu sangat terbatas gitu ya. Jadi dari rekomendasi pengolahan yang tadi sempat saya sampaikan itu yang paling visible sebenarnya lebih ke Magot ya. Dengan potensi ekonomi yang lebih baik gitu dibanding pengomposan. Tapi kalau di lapangan kita juga temukan bahwa ada pelaku yang menyampaikan lebih lebih gampang digunakan sebagai pakan ternak Pak gitu. Jadi tidak hanya Magot tapi pakan ternak ini juga potensi gitu ya dari limbah pangan ini dan secara biaya pasti lebih murah gitu dibanding Apa? Magot yang Jangan di harus bawah. Di mobil. dibanding apa namanya Magot ya mungkin butuh manpower ataupun bahan yang mungkin lebih cost gitu ya. Gitu sih Bu. Jadi sebenarnya selain mitra off-taker yang memang formal mungkin seperti West Fortunes atau Garda Pangan dan seterusnya itu juga bisa apa namanya bisa dihimbau ke sekolah tapi memang permasalahannya itu lahan yang terbatas sih kalau yang saya amati. Bu Gita izin menambahkan sedikit ya. Jadi Ya, betul. silakan Mbak. Ya, betul bahwasannya kata Pak Bayu di nasional itu sendiri masih belum firm ya terkait regulasinya. Karena koordinasinya juga lintas beberapa kementerian, beberapa lembaga dari BGN, kemudian KLH dan lain-lain. Tapi sebetulnya di KLH itu sudah mengeluarkan pedoman pengelolaan sampah di SPPG gitu ya. Jadi sudah ada pedomannya. Namun challenge-nya mungkin bagaimana pedoman tersebut betul-betul terdiseminasikan ke para SPPG dan juga tadi ya balik lagi monitoringnya kata Pak Bayu, monitoringnya itu seperti apa? Siapa yang bertugas memonitor dan lain-lain itu mungkin jadi pertanyaan besarnya gitu. Karena sebetulnya pedomannya dari KLH sudah ada seperti itu. Berarti sebenarnya memang pedomannya sudah ada. Memang berkali-kali persoalannya adalah monitoring dan evaluasi dan kemudian berakhir apakah ada sanksi atau tidak. Ya, artinya penegakan hukum itu juga penting. Kebetulan kenal dengan sebuah SPPG yang dia tidak mengelola sendiri tapi mempunyai MOU dengan para penerima limbah tersebut yang akan mengolah limbah itu secara lebih lanjut. Namun beliau tidak bersedia untuk terlibat di sini. Ya, Mbak selanjutnya, Brigita itu ada raise hand dari Mbah Imam. oh ya, saya silahkan Mbak Maya kalau bisa. Ini di saya belum kelihatan. Ada Mbah Silakan. Imam, monggo. Oh ya, silahkan Mbah Imam dari Seknas Akopsi. Boleh dijelaskan Akopsi, Pak? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Sutopo, biasa dipanggil Mbah Imam dari Sekretariat Nasional Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi. Ada 392 kabupaten kota di dalam jaringan ini. Tentu karena bicara sanitasi, kami tidak lepas dari urusan air limbah persampahan terkait sanitasinya. Nah, belakangan ini sudah setahun lebih ya, dari Januari tahun lalu MBG, karena tema hari ini MBG saya akan fokus ke itu bicaranya. Sudah dijalankan, tetapi urusan air limbah, urusan persampahannya itu nyaris belum ada, karena bahkan Mbak Anissa sampaikan Oktober tahun lalu itu Kemen LH 2760. Jadi Januari berjalan, tetapi tata urus sampahnya baru di Oktober. Seru tuh ini, kira-kira begitu. Kemudian Mas Bayu, saya nangkep tadi beberapa disampaikan sekolah terlibat. Ini bagi saya tanda tanya. Karena sebagai latar belakang tukang sampah saya selalu sampaikan di mana-mana bahwa sampah masalah. Siapa yang menyebabkan
Jadi siapa yang Ya, menyebabkan ini? Maka di sisi ini Pak. mestinya adalah negara melalui SPPG. Jadi kalau sekolah itu diajak terlibat, wong jadi objek dan koordinasi tahun lalu itu nyaris nggak ada. Maka di sesi kali ini saya ingin sampaikan seperti yang udah saya tulis di chat. Satu, Mbak Anissa, kalau ada siapa pihak yang ngambil sampah itu, saya kira sekolah bisa dikoordinir untuk sampahnya ngumpul gitu. Tapi itu normal pada saat bukan bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan, sampahnya wah semua dibawa pulang itu. Dan itu tidak ada solusi urus sampahnya begini ya nak gitu. Jadi tidak ada edukasi dari negara tentang ini. Maka saya salah satu yang di beberapa event diskusi selalu bilang ini negara maunya apa sih? Urusan sampah kemarin tadi kan Bantar Gebang segala macam masalah, tapi ini digelontor dengan program yang selalu nimbul masalah. Berapa ratus juta setiap hari coba se-Indonesia gitu. Saya hitung di tempat saya tinggal Kabupaten Tangerang itu sehari rata-rata Ya, 300.000 sampah timbul. Jadi saya sampaikan ke forum ini SPPG sudah ada keputusan menteri wajib menjalankan. Kalau ini program mau dilanjutkan loh ya. Karena kemasan-kemasan itu otomatis dan kayak ngalir aja tanpa ada yang peduli. Nah, ya. saya coba Baik, Pak. tawarkan satu ide ini terakhir saya. Ya, Salah satu sekolah saya idekan khusus untuk susu, tadi disampaikan. Susu itu 3 sampah, kotak, sedotan, plastik pembungkus sedotan. Dikumpulkan, kemudian saya udah uji ini di satu sekolah ada 1.200 anaknya. 3.600 sampah satu kali susu hadir. Itu dikumpulkan, setelah ngumpul satu truk, nanti saya kontak DLHK untuk ngambil. Nah, kemudian saya coba telepon Tetra Pak, sampai sekarang belum konek-konek gitu. Bagaimana dia mau ngambil gitu. Jadi maksud saya, kalau bisa negara nanggung jawab ini. Seluruhnya sampah yang begini kumpulkan nanti diurus oleh. Itu real, bukan teori. Kan nanti bisa lah itu siapa yang saya butuhnya ini teori langsung, organiknya begini, non organiknya begini tanpa teori. Jadi real diurus langsung. Pasti Bu Gita saya ucapkan terima kasih kesempatannya ya. Mohon maaf ada yang kurang berkenan. Nomor kontak saya sudah saya cantumkan di chat. Terima kasih Bu Anissa, ya. Pak Bayu. Terima kasih Pak Imam. Ini nyambung sekali dengan tadi yang diutarakan atau rekomendasi dari Pak Bayu tadi ya Pak Bayu, bahwa memang ini harus segera dikenali oleh pemerintah, terutama kalau Pak Bayu tidak terpusat, karena kalau terpusat menjadi susah. Mungkin daerah, Mbak Imam juga sudah ke pemerintah daerah ya Mbak Imam ya. Jadi bisa minta audiensi ke pemerintah daerah untuk itu dilanjutkan. Itu bagus sekali. Setahu saya dulu Tetra Pak itu justru memperkenalkan bagaimana dia menarik semua produk-produknya kan dulu. Maksudnya menarik bungkus-bungkus dari produknya. Saya nggak tahu kenapa Bapak mengalami kesulitan. Nanti coba. Ini Bu, Tetra Pak itu merasa tidak punya ranah urus sampahnya. Tapi dia punya kampanye, maka dia dengan pihak ketiga. Kalau di sini ada yang dari West Forcing, saya diberitahu dari West Forcing. Begitu saya dihubungi, ternyata malah diskusinya biaya. Angkutnya bagaimana Pak Imam? Waduh, ini. Ya. Baik, ternyata ada ya. Baik, tapi ini adalah sebuah langkah awal yang bisa juga mungkin pihak lain atau audiens yang lain bisa melakukan hal yang sama dengan mungkin hasilnya bisa berbeda. Ya, tapi apapun yang terungkap di dalam webinar ini saya harap bisa menjadi semacam inspirasi dan saling memperkuat satu sama lain sehingga pada akhirnya nanti kita bisa menemukan benar-benar bagaimana cara yang sesuai dengan lokalitas kita, sesuai dengan kondisi situasi kita sehingga bisa menjawab persoalan tersebut. Baik, ini ada pertanyaan lain lagi. Tentang BSF ya, sebentar. Kenapa? Sebentar. Dijawab chat. Yang
bagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, pertanyaannya belum terjawab, bisa nanti akan masuk dalam grup WA group dalam chat, itu nanti akan dijawab di situ melalui nomor ya, nomor. Silahkan join, ada link. Silahkan join. Ini ada link join untuk grup para audiens di sini. Ya. Sehingga nanti pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab langsung dalam WA group tersebut. Ya, karena kita terbatas, perlu persiapan untuk buka puasa untuk saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Kemudian ada satu sertifikat. Di situ ada juga lembar evaluasi, mohon diisi. Mereka yang mengisi, peserta webinar yang mengisi akan mendapatkan sertifikat e-certificate yang akan dikirim melalui melalui nomor HP dan data-data yang ada dalam pendaftaran. Dalam forum dalam evaluasi, jadi ada lembar evaluasi, tolong dijawab. Kemudian mereka yang mengisi lembar evaluasi akan mendapatkan sertifikat dan dikirim melalui kontak data yang ada di lembar evaluasi. Demikian. Dan dengan ini, dengan terpaksa karena keterbatasan waktu, saya tutup diskusi atau pembahasan kita hari ini tentang bagaimana bijak mengolah sampah dari MBG. Kita semua sepakat bahwa MBG penting, terutama kalau itu betul-betul targeted ya, kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Mungkin juga tidak perlu semasif ini. Sehingga sekarang kita keteteran karena belum mempersiapkan pola atau jejaring bagaimana menangani sampah itu. Terima kasih sekali buat masukan hasil penelitian dari Pak Bayu dan Ibu Anissa yang hari ini sangat memberikan inspirasi ya bagi kita semua, sehingga kita langsung terbelalak segitu banyak. Dan terutama emisi karbonnya. Emisi karbon itu yang secara langsung mempengaruhi bagaimana kondisi perubahan iklim ini menjadi semakin buruk. Dan itu 780.000 mobil per tahun, luar biasa menakutkan sih. Terima kasih, selamat sore, dan terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Saya kembalikan kepada Mbak Maya. Ya, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mbak Gita. Demikian acara webinar ini telah kita laksanakan berjalan dengan lancar dan sukses, dan sebelumnya saya aturkan terima kasih kepada para narasumber dan Ibu moderator, dan saya sedikit mengulangi pengumuman Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab nanti akan tolong mengisi itu di linknya. Dan kami akan berusaha untuk menjawabnya karena memang banyak pertanyaan untuk para narasumber. Juga jangan lupa untuk mengisi lembar evaluasi untuk mendapatkan e-sertifikat. Baik, berikutnya Satu lagi Mbak Maya, foto. Baik. Ya. Sebelum saya tutup, mungkin kita foto bersama dulu. Mohon dibantu Mas Theo. Panitia, mohon dibuka kameranya untuk dokumentasi kami. Di sini ada 4. Ya, bisa dibantu Mas Theo. Oke, 1. Ya. Ada 4 layar. Ya. Semua. Mungkin pakai Lestari. Yang paling satu. Kita udah senyum. Iya. Udah. Sebentar. Baru 1. Ini kedua dari 4. Kita nggak tahu ada di mana. Jadi tersenyum terus. Kamu nggak bisa. Ayo Pak. Udah. Oh sudah.
Oke, baik. Loh, belum. Nah, Loh, satu, 2, kamu aja. ya. Ya, Ya, sudah? sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Theo atas bantuannya dan para panitia semuanya. Saya tutup mungkin kepada Romo, Suster, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, sahabat Populi, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila dalam penyajian kami saat ini ada kekurangannya. Dan saya tutup dengan salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan Rahayu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Selamat sore, selamat menunaikan ibadah kami pamit puasa. ya. Terima kasih Terima Bu kasih, bagus Gita, sekali. Bu Boleh Terima Maya. kasih materinya, Bu? Mas Bayu, Mbak Mas Bayu. Anissa.